Shalom. Shalom. Apa kabarnya pagi ini Bapak Ibu Saudara? Bersama Yesus luar biasa, amin. Boleh saya lihat tangan-tangan yang luar biasa, sorakan. Sama-sama kita bangkit berdiri yuk Bapak Ibu Saudara yuk. Sebelum kita mulai ibadah kita akan sama-sama memperkatakan Mazmur 91. Amin. Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Tepuk tangan untuk Tuhan, disorakan haleluya. Kita akan sama-sama memperkatakan 5 arti Pentakosta ketiga. Mari sama-sama memperkatakan 5 arti Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Tepuk tangan Bapak Ibu Saudara. Lebih meriah lagi sorakan haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, kita akan sama-sama menyaksikan POP. Shalom saudara. Apa yang tak bisa terpisahkan dari generasi saat ini? Jawabannya yang pasti adalah smartphone. Banyak orang beranggapan kini ketinggalan dompet tak seburuk ketinggalan smartphone. Sebegitu lekatnya keterikatan dengan smartphone, tak lain karena kebutuhan akan internet yang makin membuat ketergantungan. Segala bentuk interaksi online, informasi, hiburan, bahkan transaksi jual beli disajikan oleh layar kecil di depan matanya. Dr. David Schwem, seorang profesor dari Utah State University, mengadakan sebuah penelitian mengenai dampak penggunaan teknologi terhadap kualitas sebuah hubungan. Dari hasil penelitian tersebut, menunjukkan bahwa penggunaan gadget
menyebabkan kerenggangan dalam waktu dan komunikasi, sehingga berdampak negatif dalam kualitas hubungan seseorang. Kalau pemakaian gadget dapat merenggangkan hubungan antar manusia, apalagi hubungan antara manusia dengan Tuhan yang tidak dapat dilihat secara jasmani. Oleh sebab itu, di dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai keterasingan di dunia digital. Februari 2018, Barna Research meneliti lebih dari 1.500 anak muda berusia 18-29 tahun yang menggunakan smartphone. Jika dihitung, berarti mereka menghabiskan 115 hari dalam setahun hanya untuk menggunakan gadget. Meskipun gadget juga dapat digunakan untuk mengakses konten-konten rohani, namun survei membuktikan bahwa hanya 5,5% dari waktu tersebut yang digunakan oleh anak muda untuk membaca atau menonton konten yang dapat mendukung pertumbuhan iman mereka. Hal ini menyebabkan keterasingan yang mereka alami di dunia digital. Nah, memang Alkitab tidak pernah membahas keterasingan secara digital, tetapi bangsa Israel pernah diasingkan ke Babilonia selama 70 tahun. Kita bisa mengambil makna dan prinsip dari peristiwa itu. Sekitar tahun 597 sebelum Masehi, Nebukadnezar mengangkut bangsa Israel dan menawan mereka di Babilonia selama 70 tahun. Mereka ditindas, dijadikan sebagai pekerja rodi, dan lebih parahnya lagi, mereka dipaksa untuk beradaptasi dengan adat istiadat orang Babilonia. Artinya, mereka harus meninggalkan kebiasaan dan kultur yang sudah diwariskan dari nenek moyang mereka. Dalam masa pembuangan Babilonia, orang Israel harus hidup di negeri yang Allah dan kulturnya asing bagi mereka. Jika dibandingkan dengan peristiwa Alkitab ini, dunia yang kita hidupi saat ini bagaikan sebuah Babilonia digital. Tanpa sadar, orang seakan mendewakan dan mengabdikan hidup mereka untuk mengikuti ilah lain. Contohnya, figur publik, cinta akan uang, dan juga gaya hidup berfoya-foya yang dipertontonkan. Banyak orang berpikir, jika mereka tidak hidup mengikuti tren, maka mereka akan dianggap kuper, gak gaul, tidak relevan, dan dijauhi oleh teman-teman. Bukan berarti anak Tuhan harus menjadi kuno, tidak up to date terhadap perkembangan zaman, dan tidak boleh mengikuti tren tertentu. Saat itulah anak-anak Tuhan tetap harus menunjukkan perbedaan dan justru bersinar di tengah pengasingan seperti Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Berikut ini adalah prinsip yang harus dilakukan anak Tuhan untuk dapat menjadi saksi. Yang pertama, hidup dalam keintiman dengan Tuhan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh BRC Indonesia, ada sekitar 86,6% dari anak-anak muda yang memiliki kehidupan yang intim dengan Tuhan. Namun di sisi lain, ada juga anak muda yang masih mengalami anxiety attack ketika berhadapan dengan berbagai masalah dalam hidup. Survei Sinode GBI menunjukkan ada sekitar 36% kaum muda GBI yang masih mengalami hal ini. Daniel 6 ayat 11 mencatat bahwa Daniel menjaga keintimannya dengan Allah dengan berdoa kepada Allah 3 kali sehari, sehingga tidak membuat iman Daniel gentar ketika ia dihukum masuk ke gua singa. Hidup dalam keintiman dengan Tuhan berarti secara rutin berbicara, mendengarkan, dan meresponi suara Roh Kudus dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, tidak menyembah Allah lain. Sadrak, Mesak, dan Abednego dicampakkan ke perapian oleh Raja Nebukadnezar karena mereka menolak untuk menyembah Allah orang Babilonia. Mungkin saat ini kita tidak disuruh menyembah patung, tetapi hal ini bicara tentang sesuatu yang kita puja, kita utamakan, dahulukan, lebih kita sayangi, dan mungkin membuat kita mengutamakan hal ini dibandingkan kepada Tuhan. Ingat, hukum Taurat yang pertama juga berbunyi, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Allah lain berarti idol, idola, pujaan, dan segala bentuk materi yang kita agungkan secara berlebihan. Yang ketiga, selektif dalam memilih apa yang dikonsumsi. Daniel juga berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Selektif berarti kita perlu memilah apa yang kita baca, jangan sampai membuat kita hidup dalam kekhawatiran. Apa yang kita dengar haruslah dapat menyemangati kita dan jangan sampai mematahkan pengharapan kita. Intinya, apa yang kita lakukan dengan tubuh kita dapat berbicara tentang siapa Allah yang kita sembah. Saudara, bukankah ini yang menjadi tugas kita yang hidup di era Pentakosta ketiga ini, yaitu untuk tetap menuntaskan amanat agung di era digital ini. Perkembangan zaman tidak dapat lagi kita hindari. Kita tetap dapat bersinar dan menyuarakan suara Tuhan, asalkan kita hidup dalam keintiman dengan Tuhan. Letakkanlah Tuhan sebagai yang utama, dan milikilah gaya hidup yang berbeda dengan kultur dunia. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas,
atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Sorakan, sekali lagi saya undang untuk bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara, amin. Coba lihat kanan kirimu, depan belakang. Mungkin tadi belum sempat kasih jabatan, katakan selamat hari Minggu. Ciloko nanging uripku mulya selamanya. Amin. Atiku ayam tentrem, atiku rasa seneng. Amin. Saben dina kula nggih. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Sama-sama katakan, gandol Gusti. Ya gandol Gusti, tepuk tangan Tuhan Yesus yang dahsyat. Boleh sama-sama kita nari, amin. Biar di semester yang kedua, saudara dan saya terus bergantung sama Yesus. Katakan amin. Gandol Gusti, gandol Gusti, Gandol Gusti saben dina, gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti saben dina, amin. gandol Gusti. Sampai angkat tanganmu. Kula amung pracaya, Amin. atiku ayam tentrem, saben dina kula nggih. Gandol Gusti, gandol Gusti, Gandol Gusti saben dina. saudara saja. Amin. Dina wengi Sama-sama angkat tanganmu. kula amung pracaya bakal ciloko uripku mulya Tuhan. Atiku ayam tentrem, saben dina kula nggih. Amin. Saudara. Kula amung pracaya ora bakal cilok. Amin. Atiku ayam tentrem, atiku rasa seneng. Saben dina kula nggih. Boleh sama-sama jempolnya ke atas. Kita menari. Sampai ke belakang. Kita mau bersuka cita pagi ini. Di semester yang kedua, saudara dan saya terus bergantung sama Tuhan. Yang setuju katakan amin. Kula amung pracaya ora bakal cilok.
setiap hari kami Tuhan. Gandol Gusti saben dina kulongke. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Sorakan Yesus dahsyat. Gandol Gusti. Sorakan haleluya. Kita mau sorak haleluya 3 kali sambil lompat. 3, 4. Haleluya. To you I can do anything. I can do all things. Cause it's you give me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes that open. Strongholds are broken. Yes, I am living by faith. Katakan. Kau dahsyat. Not gonna live by what I see. Ya Tuhan. Not gonna live by what I feel. Deep down I here with me. Katakan, I know that you can do anything. Sama-sama. To you I can do all things. Give me amen. Nothing is impossible to you. Ya Tuhan, I am living by faith. Sama-sama. I'm not gonna live by what I see. Kami hidup bukan karena kami melihat ya Tuhan, tapi karena kami percaya kepadamu. Katakan, deep down I hear it. Yes Lord, I know that you can do anything. To you yes Lord, nothing is impossible to you. I believe, katakan, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe, I believe. Kami terus percaya. I believe, Lord. To you I can do anything. I can do all things. Cause it's you give me strength. Nothing is impossible to you. Lanas daruh yang buta akan melihat, yang tuli akan mendengar. Sebab mujizat masih ada. To you I can do anything. I can do all things. Cause it's you give me strength. Nothing is impossible to you. Mujizatmu terjadi di tempat ini Tuhan. Yes. Sama-sama. I believe, katakan. In you. I believe in you. Yang percaya mujizat masih ada.
sorak-sorainya lebih mantap lagi. Mujizat masih ada sampai hari ini buat saudara dan buat saya. Katakan amin. Sebelum duduk, katakan DNA gereja kita yaitu Restorasi Pondok Daud yang artinya prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity, siang dan malam yang melakukan kehendak Bapa. Pada zaman tepuk sekalian untuk Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kalau saudara dan saya masih ada sampai hari ini, semua karena Tuhan. Ada amin? Tidak ada yang perlu kita sombongkan dalam hidup kita Bapak Ibu Saudara. Biar di ibadah kita, ketika saudara dan saya datang ke tempat ini, di tempat ini kita ketemu Tuhan. Mari sama-sama dengan saya angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Pagi ini kami datang kepadamu Tuhan. Kami bersyukur untuk tahun 2023, untuk semester yang pertama yang sudah kami lalui. Sungguh ya Tuhan, kami lihat betapa baiknya Kau dalam hidup kami. Betapa Engkau peduli atas setiap pergumulan hidup kami. Makasih Tuhan. Saat ini kami sudah ada di semester yang kedua, memasuki semester yang kedua. Biar terus kami melangkah bersama-sama bergandengan tangan ya Tuhan. Melangkah dengan Tuhan Yesus masuk semester yang kedua. Hanya Kau andalan kami ya Tuhan. Hanya Kau andalan kami di semester yang kedua. Horalabaya shandarala barala 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 barala. Horala barala barala bala 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 bala. Shandarala bala 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 bala. Mari mulai angkat suaramu Bapak Ibu Saudara. Angkat hatimu pada Tuhan. Mulai naikkan ucapan syukurmu. Kau hadir di sini. Oh Tuhan Yesus. Kau yang melawat kami Tuhan. Bukan ketika kami menyembah Tuhan. Kau gak pernah tidur. Kau bekerja atas hidup kami, atas setiap doa kami. Makasih Tuhan Yesus. Ini hidup kami, ini ibadah kami. Biar Kau berkenan pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Sama-sama dari awal katakan pujian ini. Betapa hatiku, Tuhan Yesus, berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku Tuhan, Kau memilikiku. Sebab hanya ini Tuhan persembahanmu, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan.
persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidup. Boleh tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Saudara sendiri katakan lagu ini bersama-sama. Betapa hatiku, Kami bersyukur Tuhan. Berterima kasih, Yes. Kau mengasihiku, Ya Tuhan. Kau memilikiku. hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan, ya Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alat. Yes Lord. Sebab hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, Yes Lord. jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahan. Yes. Pakailah hidupku sebagai alatmu. Mari sama-sama kita bangun diri kita dengan berpasar roh bersama-sama. Oh, ya ralabaya, soralabalabaya, shadadalabalaba. Oralab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 a. Shadadalabalabalabalabalabalaba. Oh, ya ralaba, ya ralaba, ya ralaba. Biar Kau yang berkenan Tuhan. Oh ya ralaba ya shanaralaba. Oh ralaba Jesus. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan raga. Tak memiliki Harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan
saudara sendiri katakan hanya ini Tuhan. Kau terima ya Tuhan segenap hidup kami. Yang cukup berarti sembahkan hanya ini Tuhan, Tuhan. Terimalah Tuhan bersembah, yes, pakailah sampai kau datang kedua kali. Sambil angkat tanganmu, hanya ini Tuhan. Ya, jiwa dan ragaku, tidak ada yang paling berharga di hidup kami. Kami mau besar di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan, permohonanku, yes, pakailah hidupku, sorakan haleluya. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung yang lain, dan ku datang boleh sambil angkat tanganmu, kita sanjung Yesus. Ku sanjung Kau di tempat ini, kemuliaan bagimu, kehormatan bagimu, Yesus Kristus namanya. Sanjung Yesus, ku sanjung Kau di tempat ini, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu. Sambil bertepuk tangan, saudara sendiri sanjung Tuhan. Ku sanjung sebab Engkau, kami sanjung, yes. Lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu.
juga buat anak-anak kita saudara. Tuhan, biarlah urapan yang baru menyertai anak-anak kami. Doa kami atas mereka ya Tuhan, lindungi sertai, tuntun dan tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus, dengan sempurna dari segala yang jahat dari pengaruh dunia ini ya Tuhan. Ayo anak-anak sekolah minggu, buka hati, siapkan hati, siapkan hati. Jangan ada yang main-main, ayo. Haleluya, haleluya. Biar kudusan melingkupi kami pagi ini ya Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang duduk di kursi, sama-sama kita angkat tangan kita arahkan untuk anak-anak kita yang sedang diurapi di depan sini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkan roh-Mu, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi. Ku yakin Kau hadir Tuhan, Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Kau nyata di sini, kemenangan terjadi. Kami yakin Kau hadir di sini. Yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Kau nyata di sini, kemenangan terjadi. Ku yakin Kau hadir. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi. Katakan kelepasan terjadi. Katakan kesembuhan terjadi di sini. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat pagi ini. Inilah ibadah kami ya Tuhan. Kiranya Engkau berkenan atasnya, atas pujian penyembahan kami. Engkau ditinggikan, Engkau dimuliakan melalui ibadah kami ini ya Tuhan. Doa kami melalui ketika kami meninggikan nama-Mu,
Engkau ditinggikan, dimuliakan, Engkau akan menarik banyak jiwa datang kepadamu ya Tuhan Yesus. Ini era Pentakosta yang ketiga, era penuaian yang terbesar dan terakhir ya Tuhan. Bila setiap orang, everyone menerima, mengalami perjumpaan dengan Engkau ya Tuhan. Dan pakai kami gerejamu, umatmu di GPI 3 Raksa ini Tuhan. Pakai kami menjadi alat bagi kemuliaan-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami saat ini siapkan hati kami untuk menerima firman-Mu, urapi kami. Kuduskan kami semuanya. Dan bila firman-Mu menguatkan dan meneguhkan kami. Kami menolak dari segala yang jahat yang coba mengganggu jalannya ibadah ini. Kami singkirkan di dalam nama Yesus. Dan biarlah sungguh Tuhan Kau yang berkuasa, berfirman, meneguhkan, menguatkan kami semua. Bahkan nyatakan kuasa mujizat-Mu atas kami pada pagi ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami sambut akan firman-Mu. Setiap kita yang siap terima firman Tuhan sama-sama katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan kita, haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus. Selamat pagi semuanya. Shalom. Bagaimana kabar saudara? Amin, bersama dengan Tuhan kita luar biasa. Haleluya. Kita sudah ada dalam semester kedua di tahun 2023, tahun untuk bangkit, jadilah pemenang. Amin saudara. Sudah saudara mengalami kemenangan? Memasuki tahun 2023 ini dalam semester yang kedua, biarlah hidup kita semakin hari, semakin disempurnakan Tuhan. Ibu Gembala Rayon kita, Ibu Bunda Christine menyampaikan pesan bahwa untuk kita memasuki semester yang kedua, beliau sampaikan harus jaga hati. Yang kedua, perkuat doa pujian penyembahan dan perkuat juga doa keliling supaya penuaian jiwa semakin banyak terjadi atas wilayah kita. Kita berdoa supaya di mana mungkin ada saudara, ada keluarga yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, mereka diselamatkan percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara, juga saya mau berikan pesan supaya saudara tidak terpengaruh dengan yang ada di media sosial, di YouTube, di TikTok, di Instagram. Nah, yang beritanya yang aneh-aneh, yang ajarannya yang aneh-aneh. Seperti itu saudara. Saudara jangan terpengaruh. Kita punya pengakuan iman GBI, waduh saya lupa juga ya untuk sampaikan ya. Pengakuan iman GBI bahwa kita ini memiliki satu dasar yang teguh. Tuhan Allah kita Allah Tritunggal. Bapa, Anak dan Roh Kudus. Itu tiga pribadi dalam satu yang tidak bisa dipisahkan seperti hidup kita, seperti diri kita yang tidak bisa dipisahkan. Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kita memiliki tubuh, jiwa dan roh. Tidak bisa dipisahkan, betul enggak saudara? Kalau dipisahkan jadi, nah demikian juga. Allah kita, Allah Tritunggal itu tidak bisa dipisahkan. Nah kemudian saudara dikasih Tuhan, tentang Yesus sebagai Sang Juru Selamat kita itu pasti. Karena Alkitab menuliskannya seperti itu, saksi hidup menceritakan, menuliskan dalam kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Terakhir Rasul Yohanes yang menyampaikan pesan itu kepada gerejanya. Nah, saya akan berbicara di sini bagaimana kita harus menang masalah hati. Kita harus menjaga hati kita, memasuki tahun 2023 di semester yang kedua, di tahun untuk bangkit, jadilah pemenang. Ini monitor yang di depan mati hidup ya. Bisa di apa yang menjadi persoalannya? Jadi supaya saya tidak nunduk terus begitu saudara. Ya. Menang terhadap masalah hati. Sama-sama katakan 1, 2, 3. Katakan pada diri sendiri, saya harus menang terhadap masalah hati. Amin. Lihat kanan kiri, katakan engkau juga harus menang. Amin saudara. Di tahun 2023, tahun untuk bangkit jadilah pemenang, kita harus jadi pemenang. Diawali dari apa? Hati kita yang dipulihkan Tuhan, hati kita yang dijaga senantiasa. Dan kita saudara, kita tidak bisa menyuruh orang lain menjaga hati kita. Kita harus sendiri yang menjaga. Sekalipun mungkin ada lagu
apa itu namanya itu? Tuhan jaga gitu kan. Tuhan supaya menjaga hatiku gitu kan. Kita sendiri harus menjaga karena di dalam Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-23, sama-sama kita baca 1, 2, 3. Karena pasal 12, 16, 1, 2, 3. Masalah hati, saudara, itu kelihatannya ya, saudara, itu kurang diperhatikan. Wah, cuma seperti itu, begitu ya. Dan ini suka diabaikan. Banyak orang kurang menyadari dan menganggap remeh hal-hal yang tidak menyenangkan yang terjadi di masa lalunya. Masa bodoh dengan masa lalunya, udahlah yang penting hidup sekarang. Seperti itu. Pengalaman masa lalu yang menyakitkan atau mengecewakan kadang-kadang hanya dianggap sebagai bagian dari kehidupan yang sudah berlalu dan tidak berpengaruh apa-apa lagi terhadap kehidupan sekarang dan yang akan datang. Namun, ternyata seseorang tidaklah bisa berjalan, bertumbuh, berkembang, dan berbuah dengan bebas dan optimal apabila hal-hal tersebut belum diselesaikan dengan tuntas. Jadi ada orang yang tidak memperhatikan itu. Jadi dia, udahlah yang penting kehidupan mengalir saja, seperti itu, saudara. Orang yang memiliki masalah hati, hidupnya tidak bisa berjalan dan bertumbuh dengan baik, berkembang dengan baik, dengan bebas dan optimal. Kemudian seringkali ia menjadi seorang yang tidak dapat hidup dalam sukacita yang penuh. Saya di dalam pelayanan beberapa kali melihat ada orang-orang yang wajahnya selalu murung, tidak bisa bersukacita, karena banyaknya pergumulan kepahitan dalam hati. Di dalam kitab Ibrani, tadi pagi saya saat teduh, dipesankan bahwa jangan timbul akar yang pahit, yang akan menimbulkan kerusuhan. Tidak bisa memiliki roh yang menyala-nyala dan kehidupan rohaninya bertumbuh dengan lamban. Ke gereja sih ke gereja, sudah lama menjadi Kristen, tapi lamban. Lamban, tidak bisa bertumbuh dengan baik. Karena apa? Karena ada masalah hati, tidak dibereskan. Nah, kemudian orang yang terluka cenderung melukai juga hati orang lain. Betul enggak, saudara? Apa yang ada dalam hati kita keluar melalui ekspresi kita. Mungkin firman Tuhan mengatakan bahwa apa yang yang masuk ke dalam mulut itu tidak menajiskan. Betul kan? Makanya orang Kristen karena apa yang masuk ke dalam mulut tidak menajiskan, maka dengan bebasnya memasukkan ke dalam mulut B1, B2, B3, B4, B5, sampai B29. Sabun dong. Karena semua yang berkaki 4 halal, begitu kan, kecuali meja. Semua daun boleh dimakan, kecuali daun telinga, daun jendela gitu kan, ya, begitu. Jadi akibatnya seperti itu, tapi yang keluar dari hati, yang keluar dari diri kita, dari keluar dari mulut, itu keluar dari hati. Sehingga orang suka perkataannya pedes, cenderung menyakiti, itu karena hatinya tidak beres. Ada luka di masa lalu yang tidak diselesaikan, sehingga bawaannya itu seperti itu. Secara alam bawah sadar dia mengalami demikian. Akibat mengalami masalah hati, apa yang terjadi secara fisik. Amsal 14 ayat 30 dikatakan hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi
Nah, iri hati membusukkan tulang. Jadi kalau tulangnya busuk, jangan-jangan dia sedang memiliki masalah hati atau iri hati. Atau istilahnya orang secara fisik dia mengalami sakit karena masalah hati yang tidak beres. Jadi kita bisa cek. Makanya ketika kita mengkonseling orang, mendoakan orang, kita cek dulu. Kita minta ampun, kita minta disucikan Tuhan. Supaya seperti Tuhan Yesus mengatakan ketika dia mau mendoakan orang, saudara, Tuhan Yesus berkata, dosamu sudah diampuni. Begitu. Kita minta ampun supaya Tuhan bereskan kita terlebih dahulu. Sehingga Tuhan bisa pulihkan. Masalah hati, saudara, kembali ke sini, fisik mempengaruhi masalah fisik. Bisa berbagai macam, timbul berbagai macam penyakit di dalam diri kita. Kemudian, yang kedua masalah kejiwaan, gejala kejiwaan. Orang yang memiliki masalah hati akan menjadi rendah diri. Atau sebaliknya dia akan menjadi tinggi hati atau sombong. Menjadi seorang pembual, minder, dan suka melecehkan orang. Istilahnya bisa saja balas dendam begitu. Mungkin pada waktu kecil atau pada waktu dia keadaan miskin begitu, suka diremehkan begitu, akhirnya dia bisa menjadi orang yang justru kebalikannya. Wah, giliran mumpung sudah gede, sudah mampu, wah dia lakukan semuanya itu. Seperti balas dendam. Menjadi orang yang tertutup dan suka menyendiri. Ada enggak di sini yang begitu? Enggak usah ngaku. Punya trauma. Kita masing-masing introspeksi ya saudara. Karena firman itu pedang bermata dua, bukan hanya buat saudara tapi juga buat saya. Saya juga mengalami. Saya perlu dipulihkan. Siapa yang perlu dipulihkan di sini? Siapa yang mau dipulihkan di sini? Oh, enggak semua mau dipulihkan. Sudah beres semua ya, puji Tuhan. Puji Tuhan kalau sudah beres semuanya. Dan apa? Memiliki ketakutan yang berlebihan. Emosinya yang labil. Sedikit-sedikit senang, sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit bergembira, sedikit-sedikit susah. Enggak labil. Gampang, mudah tersinggung, sering mengeluarkan kata-kata sinis, suka menyindir orang, begitu. Itu kenapa? Karena di dalam hatinya enggak beres. Suka menghakimi orang, suka iri hati. Tetangga punya sepeda motor baru, ngiri. Punya sepeda baru, ngiri. Aduh, apalagi? Punya mobil baru, iri. Punya istri baru, enggak boleh. Enggak boleh. Enak aja. Biarin saja tetangga begitu. Yang penting kita orang Kristen enggak boleh. Satu aja enggak habis. Lalu apa? Ada penyimpangan seksual, suka dengan sejenis. Makanya ada muncul hari-hari ini LGBT. Karena apa? Mereka sedang mengalami luka yang perlu disembuhkan. Saya punya teman STM, sekolahnya sekolah tingkat menengah ya, teknik menengah kan STM kan. STM itu banyakan wanitanya atau banyakan prianya? Tempat saya banyakan prianya sih. Tapi ada teman saya, itu kumisnya tebel waktu itu, kumisnya udah tebel, kita belum punya kumis, dia sudah punya kumis duluan, begitu, badannya bagus begitu, kita tunjuklah dia sebagai teman, sebagai ketua kelas waktu itu. Setelah ditunjuk sebagai ketua kelas, dia beri depan. Dia beri depan, begini saudara, teman-teman, kita kaget,
kumisnya tebel, badannya bagus, tapi kok teman-teman gitu kan. Nah kebetulan dia orang Kristen. Begitu. Nah saya pas di tengah-tengah mereka belajar agama, begitu kita kan orang Kristen kan keluar gitu ya, kita kumpul. Nah saya bikin persekutuan sendiri, saya buat persekutuan waktu itu. Lalu pas dalam kondisi pribadi saya tanya pribadi, dan memang dia ada luka. Kenapa saya tanya seperti itu? Kenapa kamu seperti itu? Jadi dia ada luka, begitu. Dia diperlakukan oleh orang-orang tidak benar. Jadi akhirnya dia melakukan, jadi dia perilakunya seperti itu. Nah, kalau di antara kita ada yang seperti itu pagi ini, biar Tuhan pulihkan kita. Amin saudara. Ada penyimpangan, suka berdusta, lalu memfitnah, dan lain-lain saudara. Itu secara jiwa mengalami seperti itu. Kemudian gejala rohani. 1 Yohanes 4 ayat 20 dikatakan, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta, karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Gejala rohani terjadi atas orang yang mengalami masalah hati, tidak bisa mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Kenapa? Karena tidak bisa menerima pengampunan dari Tuhan. Apa yang menjadi penyebabnya? Kenapa orang memiliki masalah hati? Pertama, pengalaman yang menyakitkan. Ada penolakan. Perasaan tertolak bisa mengakibatkan timbulnya rasa tidak dibutuhkan, rasa tidak berharga, tidak layak, mengasihani diri sendiri. Jadi kalau kita cenderung mengasihani diri sendiri, jangan-jangan kita pernah mengalami penolakan. Perasaan negatif dan bermacam-macam rasa kebencian. Ada beberapa macam penolakan. Penolakan sejak dari kandungan. Terjadi karena berbagai macam alasan dan berbagai macam kondisi, seperti kondisi kehidupan, seperti orang tua belum siap mempunyai anak. Wah, sudah terlanjur hamil, ternyata orang tuanya belum siap. Atau mungkin saudara pernah mengalami sebagai orang tua, engkau tidak siap dengan kelahiran anakmu. Anak tersebut akan mengalami rasa tertolak. Saya dan istri pernah mengalami, istri saya pernah mengalami. Ternyata kami berdua mengalami juga, kami belum siap terhadap anak saya yang pertama. Waktu yang lalu ketika kami ada camp, kami memaafkan, kami saling minta maaf, kami minta ampun sama anak saya. Karena kami belum siap. Waktu itu, kami masih tinggal di kontrakan, menjadi seorang kontraktor. Ya, seperti itu, belum siap. Jadi anak jadi tertolak. Karena atau mungkin sudah punya anak banyak. Nah ini, anak yang dikandung tidak seperti yang diinginkan orang tuanya. Sudah terlanjur, sudah punya anak, misalkan 4, muncul satu lagi butet. Atau muncul, waduh butet lagi, kenapa bukan ucok gitu kan. Tertolaklah dia. Atau kehamilan di luar nikah, berusaha untuk digugurkan, tapi tidak jadi. Kehamilan yang terjadi karena perkosaan juga bisa mengalami seperti itu. Keluarga kurang mampu secara ekonomi,
Atau mungkin suami berselingkuh ketika istri sedang mengandung. Ekonomi keluarga sedang merosot saat bayi sedang dikandung ibunya sehingga bayi dianggap pembawa sial. Sudah bisa dicek masing-masing. Saya juga mengalami ini. Saya hanya mendengar cerita ketika saya dikandung oleh orang tua saya, bapak saya pergi dengan wewe gombel. Gitu. Saya mengalami rasa tertolak, saudara. Penolakan ini saya alami. Yang bulan lalu saya ceritakan juga kan, bagaimana saya pernah dipukul juga, pernah mengalami seperti itu. Saya termasuk orang pribadi, orang tertolak, sehingga saya termasuk orang minder. Begitu. Saya berdiri di depan umum begini, saudara, enggak berani. Apalagi sampai khotbah enggak berani. Ngomong di depan kelas, takut, saudara. Itu dulu. Begitu. Nah, siapa sangka saya orang yang tertolak, yang minder jadi pendeta. Pendeta kan menyendiri. Begitu kan? Ada pendeta yang menyendiri. Enggak, pendeta itu ngomong depan banyak orang. Masa menyendiri, pendeta apa itu? Oh, pendeta lagi berdoa. Ya betul, pendeta lagi berdoa. Di bukit doa. Sendirian. Tapi pendeta di depan banyak orang, harus ngomong depan banyak orang. Saya termasuk orang yang minder, dulunya seperti itu. Kalau saya sedang mengalami pertobatan, pemulihan, saya akan menjadi orang yang seperti itu, saudara. Kemudian penolakan pada masa kanak-kanak bisa terjadi dalam berbagai bentuk tindakan dan sikap orang tua terhadap anak. Seperti apa? Selalu dipersalahkan. Anak suka disalahkan. Diperlakukan tidak adil. Atau dibedakan dari saudara-saudaranya. Anak pertama lebih disayangi, atau anak kedua lebih disayangi. Bisa terjadi seperti itu. Selalu direndahkan atau diremehkan. Bahkan dilarang mengutarakan pendapat karena dianggap, ya kamu anak kecil, gak usah berpendapat lah. Begitu. Apakah ada yang mengalami ini, saudara? Kita masing-masing cek ya, saudara ya. Lalu kurang kasih sayang. Seorang anak kurang mendapat kasih sayang orang tuanya. Karena apa? Karena kematian orang tuanya. Orang tuanya sudah meninggal lebih dahulu dan dia kurang kasih sayang. Atau mungkin orang tersebut dititipkan oleh kakeknya atau neneknya atau tantenya. Sehingga dia diperlakukan juga oleh orang lain. Atau mungkin bapaknya menikah lagi dan mendapatkan ibu tiri. Seperti itu. Atau mungkin jadi ibu tiri lebih kejam dari ibu kota, atau ibu kota lebih kejam dari ibu tiri, atau gimana. Begitu kan. Ada yang mengalami seperti itu, karena orang tuanya meninggal lebih dahulu, sehingga dia kurang kasih sayang. Keluarga yang broken home, orang tua berpisah. Orang tua juga yang terlalu sibuk dengan pekerjaannya, dengan usahanya. Yang penting anak dicukupi. Dengan keuangannya semua dibutuhi, kasih kebutuhannya cukup. Tetapi dia jarang bergaul atau bermain sama anaknya. Kalau Bapak Ibu sedang mengalami seperti ini, berhati-hatilah. Jangan lewatkan masa-masa yang berkualitas dengan anak-anakmu. Jangan kau hanya sibuk dengan pekerjaanmu, usahamu. Berikan kesempatan juga untuk dengan anak-anakmu. Jangan sampai mengalami kekurangan kasih sayang anak-anak kita. Amin, saudara. Terlalu sibuk. Saya pun juga mengatur waktu supaya anak-anak kami tidak mengalami seperti ini, saudara. Sehingga ketika kami dipulihkan, anak-anak kami bisa ikut melayani bersama-sama. Kalau enggak, susah untuk melayani. Kasih tidak merata dalam keluarga. Yang berikutnya, yang C, dilukai oleh orang tua. Orang tua sering ingkar janji, seperti waktu yang lalu pernah saya sampaikan. Besok pergi anak ya, kita jalan-jalan, ternyata enggak jalan-jalan.
ada lagi, alasannya ada lagi. Terluka dia. Lalu orang tua tidak bertanggung jawab terhadap keluarganya. Pergi terus, berangkat pagi pulang petang. Atau setelah pulang kerja langsung pergi main. Main catur, kalau berdua. Kalau bertiga, main apa saudara? Jadi trio. Kalau berempat, main gaple, togel dan sebagainya. Karena apa? Jarang pulang. Meninggalkan keluarga, tidak bertanggung jawab. Orang tua nggak bertanggung jawab. Anak-anak dibiarkan. Ayah yang sering menganiaya istri di depan anak-anak. Apakah saudara mengalami itu? Orang tuamu ketika kita belum mengenal Tuhan, saudara, dia memperlakukan istri atau ibumu seperti itu. Sehingga engkau terluka. Atau mungkin engkau sendiri yang melakukannya terhadap pasanganmu. Suami keras, kasar terhadap istrinya. Atau mungkin sebaliknya istri yang kasar kepada suaminya. Sehingga suaminya menjadi sangat minder kepada istrinya. Ma, jangan ma, jangan ma. Ampun ma. Mama terlalu kuat. Oh? Awas ya. Mungkin seperti itu. Awas kamu, tak piting gitu. Ya mungkin seperti itu. Ada mungkin istri yang terlalu gagah buat suaminya. Anak-anak melihat. Kemudian orang tua terlalu keras dalam mendidik sadis dan otoriter. Seperti bulan lalu saya sampaikan, ada filmnya kan. Orang tua terlalu keras dalam mendidik. Berikutnya, pernah dikhianati. Pengkhianatan yang dilakukan oleh orang-orang terdekat dan orang yang dikasihi, oleh orang yang dipercaya akan menimbulkan perasaan luka yang dalam. Orang tersebut sudah dipercaya, sudah dianggap sebagai ini kok ternyata ingkar janji, kok berkhianat. Siapakah mereka? Suami istri. Siapakah mereka? Saudara atau teman dekat atau pacar. Ternyata dia meninggalkan. Tiba-tiba ada undangan. Atau mungkin lewat depan rumahnya sudah ada tenda biru. Lah, kok ada tenda biru? Siapa yang menikah? Ternyata, dia dikhianati. Jadi sakit hatiku, begitu kan? Orang yang ditolong atau pernah dibantu, ternyata berkhianat, malah menjelek-jelekan. Emang gue nggak bisa. Orang yang dihormati, contoh atasan, guru, pelatih, pembimbing. Dan banyak saudara, hari-hari ini juga mengalami seperti itu. Justru orang mengalami pelecehan, anak-anak mengalami pelecehan dari orang tua, atau gurunya, atau dari siapa? Pemimpinnya. Orang yang dikagumi atau idola, ternyata diidolakan, ternyata dia mengalami seperti itu. Orang nggak sempurna. Saudara, ada juga pernah saya mendengar cerita itu, orang orang yang diidolakan. Ternyata dia malah ngajak jadi seperti LGBT begitu. Sudah diidolakan, ternyata mengajak dia kencan. Waduh, akibatnya terluka. Nah, trauma masa lalu. Trauma ini bisa dipergunakan oleh si jahat untuk terus melukai, mengganggu, merusak hati dan jiwa seseorang. Seperti apa? Trauma karena pelecehan seksual, trauma karena kecelakaan, trauma karena kerusuhan, trauma karena tempat gelap. Pernah dihukum oleh orang tuanya di tempat gelap, masukin kamar mandi, atau di kamar atau di gudang. Seperti itu.
Itu bagian yang pertama. Kemudian yang bagian kedua adalah perkataan yang menyakitkan. Seringkali perkataan ataupun pendapat pandangan terhadap orang lain dapat menyebabkan timbulnya rasa sakit atau luka pada hati yang bersangkutan. Contoh fitnah, karena difitnah. Juga karena kata-kata yang kasar, teguran yang keras, makian, kemudian celaan, ejekan, penghinaan, gosip, membanding-bandingkan dengan orang lain. Ini bisa melukai. Jadi kalau kita mungkin perlakuan dari orang atau atasan kita, atau pimpinan kita karena perlakuan kasar seperti itu, karena kata-kata kasar, jangan-jangan dia sendiri orang yang terluka. Jadi kita harus menjaga hati kita, saudara. Jadi kalau kita melihat orang lain sedang melakukan seperti itu, jangan-jangan dia perlu diperlukan. Nah, bagian kita, mari kita jaga hati. Yang mengerti katakan amin. Nah, kalau itu terjadi kepada kita introspeksi diri. Jangan-jangan kita sedang mengalami luka. Kenapa? Dari kata-katanya kok kasar, suka maki-maki, suka mencela, suka mengejek, menghina. Bahkan suka dengan gosip fitnah. Wah, itu tetangga beli mobil baru, wah pasti korupsi itu. Nah itu kan udah curiga, kan udah bikin gosip kan. Bikin hoax, berita palsu. Yang berikutnya, yang ketiga. Kenapa orang bisa terluka? Karena dimanja orang tuanya. Seringkali orang dimanja secara berlebihan. Kenapa? Karena dia adalah anak tunggal atau putra atau putri tunggal di dalam keluarga tersebut. Oh ini misalkan ini cowok, cewek. Nah, jadi diperlakukan dengan istimewa, dengan dimanjakan, diterluka. Atau mungkin cewek, cowok. Nah, itu bisa juga seperti itu. Menjadi orang yang diperlakukan karena anak tunggal. Dimanja, kalau dimanja bisa sakit hati. Gak pernah ditegur, gak pernah diingatkan. Kemudian, atau mungkin dia anak bungsu atau anak sulung. Dia punya kelebihan yang cocok dengan yang diinginkan orang tua. Sehingga dibandingkan dengan saudara-saudara yang lain. Oh kamu ini mau gini-gini. Jadi akhirnya dia terlalu dimanja, orang bisa jadi sakit hati. Bisa terjadi seperti itu. Atau mungkin dia adalah janji atau nasar orang tuanya. Bisa juga kondisi orang tua saat anak dilahirkan atau ketika dikandung, dimanjakan. Wah semua diikutin, diturutin. Saat dia dilahirkan, dikandung, diturutin semuanya. Sehingga membuat dia menjadi anak yang jadi kayak over begitu, saudara. Yang keempat, karena serangan roh jahat. Roh jahat mengintimidasi, menyerang jiwa melalui pikiran, perasaan, kehendak yang sebelumnya pernah ada tertanam diri kita, di dalam diri orang tersebut. Ada gangguan-gangguan, ada halusinasi, bayangan-bayangan yang menghantui. Ini gangguan roh jahat, ini perlu dilepaskan, saudara. Bagian yang terakhir, bagaimana kita dapat mengalami pemulihan, menang terhadap masalah hati, kita harus mengakui. Menceritakan keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Bersedia melepaskan pengampunan terhadap orang yang pernah melukai. Mencabut luka tersebut di dalam nama Yesus. Memang seperti paku, saudara, ketika ditancapkan, dicabut lagi masih ada bekasnya. Memang seperti itu, kata-kata yang kita lontarkan kepada orang lain pun bisa membekas sekalipun kita mencabutnya. Nah, kita berusaha supaya jangan mengalami seperti itu. Dan juga kita minta luka tersebut dibalut di dalam nama Yesus. Jaga hati agar tidak terluka lagi, menutup lembaran lama, buka lembaran baru, hidup dalam firman Tuhan penuh Roh Kudus, dan siap untuk mengampuni, selalu mengampuni, dan tetap mengampuni. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Horalapa ya sikaralapa. Pagi ini Tuhan,
kami datang kepadamu. Oralabaya sikala paralabaya sikala paralabaya. Oralabaya sikala. Kuduskan kami ya Tuhan. Layakkan kami. Hidup kami di dalam perkenanan-Mu ya Tuhan. Oralabaya sikala. Oralabaya sikala. Kami perlu Engkau ya Tuhan pagi ini. Pemulihan-Mu, kesembuhan-Mu mengalir dalam hidup kami. Kami bukan orang sempurna, kami dalam proses disempurnakan. Itu karenanya Tuhan kami datang kepada-Mu, memohon pemulihan daripada-Mu. Kalau di antara kami sedang mengalami yang disebutkan tadi, Tuhan kami minta pemulihan daripada-Mu. Mari Bapak Ibu sudah bangkit berdiri semuanya. Engkau yang bersama dengan keluarga, engkau yang suami istri dan anak-anak bisa dalam satu tempat bisa saling mendoakan dan saling mengampuni. Silakan. Yang satu keluarga, suami istri atau anak dan anak-anak silakan. Kemudian atau mungkin saudara punya ganjalan dengan sesamamu di tempat ini, anggota kul atau apa, saudara bisa menghampiri dia untuk minta maaf. Saya dan istri bisa bergandengan. Kita sedang memasuki semester baru, semester di tahun 2023. Kami sebagai hamba Tuhan, kami tidak lepas dengan kekurangan, dengan kesalahan. Mungkin saya, mungkin istri, mungkin anak saya, atau secara pribadi saya ketika berkata-kata dapat menyinggung Bapak Ibu Saudara. Sikap saya, sikap istri saya, kami mohon maaf. Mohon ampun. Sudah mau maafkan kami? Amin. Atau mungkin pelayanan kami kurang baik di mata Bapak Ibu Saudara, kami minta maaf juga. Sebagai manusia kami banyak kekurangan, sekalipun sebagai hamba Tuhan, kami perlu topangan, kami perlu dukungan juga. Kami sekali lagi bukan orang sempurna. Biarlah pagi ini kita mengalami pemulihan. Sebelum tinggalkan tempat ini, saudara, mari kita gunakan waktu yang ada ini supaya berkualitas kepada kita. Kita mengalami pemulihan, menang terhadap masalah hati. Ampuni kami ya Tuhan, maafkan aku mah. Bapak Ibu bisa saling mendoakan. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi baru karena yang murni kau membentuk. mungkin saudara ada yang kecewa dengan saya, bisa maju ke depan. Aku minta maaf. Atau engkau saudara mengalami luka dengan orang tuamu di masa lalu yang belum dibereskan. Saudara bisa maju ke depan, saya akan berdoa bagi saudara. Anggap kami sebagai orang tuamu. Atau mungkin kau sedang mengalami sakit secara fisik. Bisa masuk ke depan, saya akan berdoa bagi saudara. Bapa, sentuh hatiku,
Oh, mari hamba-hamba Tuhan bisa bantu untuk saling mendoakan. Di tempat masing-masing, tempat duduk masing-masing, Bapak Ibu sudah bisa doakan. Pagi ini biar kita mengalami kebebasan, kemenangan sebelum tinggalkan tempat ini. Memasuki tahun ini, mengakhiri tahun 2023 ini, kita menang semua. Tuhan, Kau pulihkan kami perlu Engkau ya Tuhan. Memberi air mengalir yang tiada. Mungkin kau anak-anak muda, orang tuamu tidak ada di tempat ini, anggaplah saya sebagai orang tuamu. Silakan bisa maju ke depan. Ubah hidup menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bencana hatiku, oh Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidup menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bencana hatiku, Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Sekarang Bapak Ibu Saudara bisa lihat kanan kirinya, saling memaafkan, minta maaf satu dengan yang lain, bisa. Amin. Amin saudara. Biar pemulihan terjadi ya. Kita sama-sama maju. Kita sama-sama menang di tahun 2023. Bangkit, jadilah pemenang. Bangkit, jadilah pemenang. Bangkit, jadilah pemenang. Haleluya. Haleluya. Hamba berdoa bagi anak-anakmu sekalian ya Tuhan, biarlah kami dipulihkan pagi ini. Kami akan bangkit jadi pemenang. Masalah hati kami, Tuhan sudah ubahkan kami menjadi baru. Percaya berkat-Mu melimpah atas kami. Ketika kami dipulihkan Tuhan, ada kesembuhan, ada kesehatan, ada berkat, ada pertolongan Tuhan, ada mujizat Tuhan yang nyata dalam hidup kami, terjadi atas kami semuanya. Di dalam nama Yesus, sama-sama katakan. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Lambaikan tangan, sorakan haleluya. Biar kita terus saling memaafkan, saling mengampuni, maka pemulihan mujizat pasti terjadi atas hidup kita. Atas nama pengerja dan jemaat GPI Tiga Raksa, kami mengucapkan terima kasih buat hambanya, gembala kita Pak Samuel Sulistia, atas firman yang ditabur
Kiranya Tuhan terus berkati Bapak, keluarga dengan berlimpah-limpah, sehat selalu, panjang umur. Baik, kita akan dengarkan beberapa pengumuman yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, ibadah tengah minggu dilakukan setiap hari Rabu di minggu ini pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 jam 19.30 via Zoom, mengundang Bapak Ibu, saudara-saudari untuk hadir melalui Zoom. Jadi kalau Zoom ini tidak terbatas tempat ya, dimanapun kita bisa join. Seringkali juga ada pengerja kita yang sudah pulang ke Medan, kalau ada acara itu juga ikut Zoom. Jadi Bapak Ibu dimanapun tempat kita bisa Zoom. Katakan yes. Yang mau hadir katakan amin. Puji Tuhan. Yang kedua, ibadah Youth GBI Tiga Raksa di tempat ini setiap hari Sabtu, di minggu ini pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 jam 19, mengundang setiap anak-anak muda untuk hadir. Anak-anak muda mana suaranya? Siap hadir? Ya, yang sudah hadir setiap hari Sabtu coba. Waduh, baru 1, 2, 3, 4. Waduh, Bang Erik masih banyak yang belum hadir nih. Berarti bisa Sabtu ini bisa penuh nih Bang Erik. Yang ketiga, ibadah minggu depan tanggal 16 Juli 2023. Ibadah kita disertai perjamuan kudus. Ibadah pertama sampai ketiga akan dilayani oleh Gembala Pembina kita, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo. Yang keempat, baptisan air, sakramen baptisan air di bulan ini akan dilakukan pada minggu ketiga, yaitu tanggal 16, setelah ibadah kedua. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang rindu dibaptis, bisa mendaftar di counter pelayanan jemaat. Yang terakhir, hari ini kami mengajak Bapak Ibu untuk memberikan persembahan umum, persembahan buat Natal kita. Jadi mulai bulan ini kita sudah mempersiapkan untuk Natal kita, dan bagi Bapak Ibu yang akan mengembalikan persepuluhan bisa maju ke depan, dimasukkan ke kotak yang tersedia. Demikian pengumuman minggu ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang saatnya kita memberi. Baik, kita berdoa terlebih dahulu. Ora labata kara labata kara labata kara labata kara labata kara labata kara labata. Sungguh kami merasakan hadirat-Mu ada di tempat ini ya Tuhan. Kami percaya setiap kami yang hadir di tempat ini Engkau sedang pulihkan, sembuhkan ya Tuhan. Pulang dari tempat ini kami mengalami kemenangan-kemenangan yang daripada-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang sudah ditabur. Biar firman itu bukan sekedar kami dengar, tetapi firman itu kami aplikasikan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Sekali lagi kami juga mengangkat tangan memberkati gembala kami ya Tuhan. Mari kita angkat tangan, kita berkati hamba-Nya. Kami bersehati umat-Mu yang ada di tempat ini mengangkat tangan memberkati hamba-Mu, gembala kami ya Tuhan yang ada di tempat ini. Biar kesehatan, kekuatan, kesegaran ya Tuhan Kau terus tambah-tambahkan atas hamba-Mu ya Tuhan. Pengurapan yang daripada-Mu Tuhan Kau curahkan atas hamba-Mu ya Tuhan, dalam menggembalakan umat-Mu yang ada di tempat ini ya Tuhan. Bersama-sama dengan setiap kami ya Tuhan, untuk kami bangkit menjadi pemenang ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Berkati juga Ibu Gembala kami ya Tuhan, Bu Titi. Untuk kedua anaknya ya Tuhan, keluarga besarnya kami minta perlindungan darah Yesus ada pada keluarga ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Juga untuk setiap kami yang datang pada pagi hari ini ya Tuhan, kami sebentar lagi akan memberikan persembahan kami, baik untuk persembahan umum ya Tuhan, persembahan buat Natal kami ya Tuhan, bahkan setiap kami yang akan mengembalikan persepuluhan sebagai ekspresi setiap kami ya Tuhan, sebagai hormat dan ucapan syukur kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan sendiri akan membukakan tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat sampai berkelimpahan dan menghardik belalang pelahap. Dan
Kami siap memberi dengan hati yang bersukacita, yang siap memberi sama-sama katakan. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Mari sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. It's running after me. Let my life lay down and surrender. I give you everything. Your goodness is running after me. Sama-sama kita angkat tangan kita akan dan seperti Yabes berseru. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku dari mara malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya, haleluya. Mari angkat tangan saudara, arahkan hati kepada Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat yang melimpah-limpah adalah Bapa kita di surga, kasih setia dan kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus, urapan dan kuasa Roh Kudus, persekutuannya yang sempurna menyertai kita senantiasa hari ini, esok dan sampai Maranatha. Tuhan sudah datang menjemput kita semua di awanan permai penuh dengan kemuliaan dan sampai selama-lamanya. Kita semua umat-umat pemenang sama-sama katakan. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan berkati kita semuanya.